Mela duduk anggun di tepi balkon kamar mewahnya, memandangi langit malam yang bertabur bintang. Malam ini, usianya genap 25 tahun, dan pesta ulang tahunnya baru saja usai. Gaun sutra merah yang membalut tubuhnya masih berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Namun, di balik gemerlap perayaan, ada sesuatu yang mengganggu hatinya. Sejak kecil, ia selalu merasa ada sesuatu yang tidak pas, tatapan aneh dari kerabat jauh, bisik-bisik para pelayan saat ia melintas, dan perasaan kosong yang selalu menghantuinya setiap kali ia mencoba mengingat masa kecilnya sebelum usia 5 tahun. Malam itu, ketika semua tamu telah pulang, Mela berjalan menuju perpustakaan rumahnya, sebuah ruangan luas dengan rak kayu mahoni yang menjulang tinggi. Ia tak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Jemarinya yang ramping menyusuri rak-rak buku, hingga akhirnya berhenti di sebuah laci kecil yang terkunci. Ia ingat pernah melihat ayahnya, Pradipta Adiprana, menyimpan sesuatu di dalamnya. Rasa penasaran menguasainya, dan tanpa pikir panjang, ia mencari kunci cadangan di laci meja kerja ayahnya. Saat kunci itu berputar dan laci terbuka, Mela menemukan sebuah amplop tua berwarna kecoklatan. Jemarinya gemetar saat menarik keluar isinya, sebuah dokumen yang bertuliskan sertifikat adopsi dengan namanya di sana. Jantungnya serasa berhenti. Mata coklatnya menelusuri setiap baris kata dengan napas tersengal. Ia bukan anak kandung keluarga Adiprana. Nama asli orang tuanya yang tertulis di dokumen itu, Wati dan Dharma. Orang-orang yang bahkan belum pernah ia dengar namanya. Dunia yang selama ini ia kenal mendadak runtuh. Ia mundur beberapa langkah, dadanya terasa sesak. Kepalanya dipenuhi pertanyaan. Mengapa tak ada yang pernah memberitahunya? Mengapa selama ini mereka berpura-pura seolah ia adalah darah daging mereka? Dengan tangan bergetar, ia meraih ponselnya, hendak menghubungi ayah dan ibunya. Namun, ia berhenti. Jika mereka menyembunyikan ini selama 25 tahun, apa jaminannya mereka akan memberitahunya kebenaran sekarang? Tanpa berpikir panjang, Mela melangkah cepat keluar dari perpustakaan. Ia berjalan melewati koridor panjang yang sepi, hanya ditemani bayangan dirinya yang terpantul di dinding kaca besar. Dadanya bergemuruh dengan amarah dan kepedihan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Ia ingin tahu seperti apa orang tua kandungnya. Dan yang paling penting, mengapa mereka membuangnya. Malam itu, Mela tak bisa tidur. Matanya tetap terjaga menatap langit-langit kamarnya yang megah. Pikiran tentang Wati dan Dharma berputar di kepalanya, menciptakan gambaran samar tentang sosok yang bahkan tak pernah ia lihat. Apa mereka masih hidup? Apa mereka mencarinya? Atau mereka telah melupakannya sejak lama? Rasa sakit merayapi dadanya. Bagaimana jika mereka bukan orang baik? Bagaimana jika mereka menjualnya demi uang? Ketika fajar mulai menyingsing, Mela telah mengambil keputusan. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari tahu kebenaran, entah bagaimanapun caranya. Dunia yang selama ini ia kenal mungkin akan berubah, tetapi ia lebih memilih menghadapi kenyataan daripada hidup dalam kebohongan selamanya. Tanpa menunggu lebih lama, ia menghubungi seseorang yang bisa membantunya, Raka, seorang jurnalis muda yang terkenal dengan investigasinya tentang kehidupan bawah tanah. Jika ada yang bisa menemukan orang tua kandungnya, itu adalah Raka. Namun, Mela tidak menyadari bahwa keputusannya malam itu akan mengantarnya ke jalan yang penuh duri. Sebuah rahasia besar yang terkubur selama 25 tahun akan segera terungkap, dan tidak semua orang menginginkan kebenaran itu keluar ke permukaan. Karena begitu ia mulai mencari asal-usulnya, Mela tidak hanya mempertaruhkan kehidupannya yang nyaman, tetapi juga nyawanya. Pagi itu, Mela berdiri di depan jendela besar kamarnya, menatap jauh keluar. Sinarnya menerpa wajahnya yang lelah setelah semalaman tak bisa tidur. Hatinya masih bergetar mengingat dokumen yang ia temukan semalam. Ia menggenggam ponselnya erat, menunggu jawaban dari Raka. Tak butuh waktu lama, suara berat pria itu terdengar di seberang.
Kita harus bertemu. Ini lebih besar dari yang kau kira. Kalimat itu membuat bulu kuduk Mela meremang. Ia tak menyangka, pencariannya baru saja dimulai, tetapi sudah ada sesuatu yang terasa janggal. 2 jam kemudian, Mela tiba di sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang jauh dari lingkungan glamornya. Raka sudah menunggu, mengenakan jaket kulit hitam dengan laptop di mejanya. Ia menyambut Mela dengan tatapan serius, berbeda dari biasanya. Tanpa banyak basa-basi, ia mendorong sebuah amplop berisi beberapa foto ke arahnya. Mela meraihnya dengan tangan gemetar dan menatapnya satu persatu. Gambar pertama adalah seorang wanita tua dengan wajah tirus, garis-garis usia yang dalam, dan sorot mata yang kosong. Di sampingnya, seorang pria kurus dengan tubuh membungkuk, duduk di tepi jalan dengan pakaian lusuh. Itu Wati dan Dharma, kata Raka pelan. Mereka hidup di daerah kumuh, di sebuah gang sempit di belakang pasar lama. Mela menelan ludah. Hatinya mencelos melihat kondisi orang tua kandungnya. Ia mengira akan menemukan mereka dalam keadaan yang lebih baik, atau setidaknya, tidak seperti ini. Apa yang terjadi pada mereka? Bisiknya, hampir tak sanggup mendengar jawabannya. Raka menghela napas panjang sebelum menjawab. 25 tahun lalu, mereka kehilangan anak mereka, kamu. Tapi bukan karena mereka menginginkannya. Ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dihapus dari catatan. Ia lalu membuka laptopnya dan menunjukkan sebuah berita lama yang hampir tak terbaca. Pasangan miskin dituduh menculik bayi konglomerat. Dunia Mela terasa berputar. Ia menatap layar dengan mata membelalak. Mereka dituduh menculikku, tanyanya dengan suara bergetar. Raka mengangguk, tapi ada yang tidak beres. Aku mencoba mencari catatan kasusnya di kepolisian, tapi filenya hilang. Seolah-olah seseorang menghapus jejak mereka. Ia menatap Mela dengan tajam. Kau bukan hanya diadopsi, Mela. Kau mungkin telah diambil dari mereka dengan cara yang tidak benar. Mela merasakan dadanya sesak, seolah udara di sekelilingnya menghilang. Kebenaran yang selama ini ia cari, justru membuka luka yang lebih dalam. Jika ini benar, maka orang tua angkatnya, keluarga Adiprana, bukanlah penyelamat seperti yang ia kira, tetapi bagian dari kebohongan besar yang telah menghancurkan hidup 2 orang tua malang. Namun, sebelum ia sempat memproses semuanya, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Tanpa nama, hanya satu kalimat, berhenti mencari, atau kau akan menyesal. Mela menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Kata-kata dalam pesan itu seakan menembus jantungnya, menciptakan gelombang ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Berhenti mencari, atau kau akan menyesal. Siapa yang mengirim ini? Bagaimana mereka tahu bahwa ia sedang mencari kebenaran? Mela menoleh pada Raka yang kini menatapnya dengan raut khawatir. Ia menyerahkan ponselnya tanpa berkata apa-apa. Saat Raka membaca pesan itu, rahangnya mengeras. Kau sudah menarik perhatian seseorang, gumamnya, nadanya lebih rendah dari sebelumnya. Dan itu bukan hal yang baik. Mela menghela napas panjang, berusaha mengendalikan dirinya. Namun, di dalam hatinya, ada ketakutan yang mulai tumbuh, bercampur dengan kemarahan yang membara. Jika ada seseorang yang mencoba menghentikannya, itu berarti ada sesuatu yang memang sengaja disembunyikan. Aku tidak bisa mundur sekarang, Raka, ucapnya dengan suara bergetar. Aku harus tahu siapa diriku sebenarnya. Aku harus tahu kenapa mereka mengambilku dari orang tua kandungku. Raka menatapnya dalam-dalam, seolah menimbang seberapa jauh Mela sanggup melangkah dalam kegelapan ini. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah, tapi kita harus berhati-hati. Orang yang menghapus jejak ini punya kekuatan besar, dan kita tidak tahu sampai sejauh mana mereka akan bertindak untuk menghentikanmu. Mela meneguk ludahnya, lalu mengangguk mantap. Aku siap. Malam itu, ia kembali ke rumah keluarga Adiprana dengan perasaan yang bercampur aduk. Rumah mewah itu kini terasa seperti penjara emas, penuh dengan kebohongan dan bayang-bayang gelap. Saat melangkah masuk, ia melihat ayah dan ibunya sedang duduk di ruang tamu,
berbincang dengan seorang pria berjas hitam yang wajahnya asing. Begitu melihat Mela, pria itu menatapnya tajam, lalu tersenyum tipis sebelum pamit kepada kedua orang tua angkatnya. Ketika pria itu berjalan melewatinya, Mela merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Tatapan pria itu terasa begitu tajam, seolah menembus dirinya. Ia menahan napas, menunggu hingga pria itu keluar dari rumah. Setelah pintu tertutup, Mela menoleh ke arah ayah dan ibunya dengan sorot penuh curiga. "Siapa dia?" tanyanya pelan, mencoba menutupi ketegangan dalam suaranya. Ibunya, Ratna Adiprana, tersenyum lembut. "Hanya rekan bisnis ayahmu, sayang. Tidak perlu khawatir." Tapi Mela tahu, itu kebohongan lain. Dan kini, ia lebih yakin bahwa ia sudah melangkah ke dalam permainan berbahaya yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, Mela tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan pria berjas hitam yang baru saja meninggalkan rumahnya. Tatapannya, senyumnya, dan cara ibunya menjawab pertanyaannya, semuanya terasa janggal. Semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin hatinya dipenuhi kecemasan. Ia merasa diawasi, seolah ada mata-mata yang memperhatikan setiap gerakannya. Tak ingin tenggelam dalam ketakutan, Mela memutuskan untuk bertindak. Ia berjalan keluar kamarnya dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihatnya. Koridor rumah terasa sunyi, hanya diterangi cahaya remang dari lampu dinding. Ia tahu kemana harus pergi, ke ruang kerja ayahnya. Jika ada jawaban atas semua misteri ini, kemungkinan besar ada di sana. Setibanya di depan pintu ruang kerja, Mela mencoba membukanya, tetapi terkunci. Napasnya tercekat. Ia tahu bahwa ayahnya jarang mengunci pintu ini, kecuali ada sesuatu yang ingin ia sembunyikan. Pikirannya melayang ke dokumen adopsi yang ia temukan beberapa hari lalu. Apa ada hal lain yang disembunyikan darinya? Berusaha menahan rasa gugupnya, Mela mengendap-endap ke dapur, tempat ia tahu pelayan rumah sering menyimpan kunci cadangan. Tangannya gemetar saat mencari di laci-laci, dan akhirnya, ia menemukannya, sebuah kunci perak kecil yang tampak tak mencolok. Dengan cepat, ia kembali ke ruang kerja ayahnya dan memasukkan kunci itu ke dalam lubang. Dengan satu putaran perlahan, terdengar suara klik. Pintu terbuka. Begitu masuk, aroma khas buku-buku tua dan kayu mahoni memenuhi hidungnya. Lampu meja kerja masih menyala, seakan seseorang baru saja berada di sana. Dengan hati-hati, ia melangkah mendekati meja dan mulai memeriksa laci-lacinya. Beberapa di antaranya hanya berisi dokumen bisnis, tetapi di laci terbawah, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang, sebuah berkas tebal dengan namanya tertera di sampulnya. Tangannya bergetar saat membuka halaman pertama. Ada berbagai dokumen di dalamnya, laporan medis saat ia bayi, surat pernyataan hukum, dan yang paling mengejutkan, foto dirinya saat masih kecil, bukan dalam pakaian mewah seperti yang selama ini ia lihat di album keluarga, melainkan dalam pakaian lusuh di sebuah tempat yang tampak kumuh. Di foto itu, ia digendong oleh seorang wanita yang wajahnya sama dengan wanita tua dalam foto yang Raka tunjukkan. Wati. Mela menutup mulutnya, berusaha menahan teriakan. Bukti ini terlalu jelas. Ia bukan sekadar diadopsi, ia telah diambil dari kehidupan aslinya dengan paksa. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekati ruangan. Panik, Mela buru-buru merapikan dokumen itu dan mematikan lampu meja. Pintu mulai terbuka perlahan, dan dalam bayangan samar, ia melihat sosok ayahnya berdiri di ambang pintu. "Mela, apa yang kau lakukan di sini?" Suara Pradipta Adiprana terdengar rendah, dingin, dan penuh kewaspadaan. Mela menelan ludah. Ia tahu, malam ini bukan hanya tentang menemukan kebenaran. Malam ini, ia telah melangkah terlalu jauh, dan tidak ada jalan untuk kembali. Mela berdiri membeku di depan meja kerja ayahnya. Dokumen yang baru saja ia baca masih membekas di pikirannya, tapi kini ada ancaman lain yang lebih nyata, sosok Pradipta Adiprana yang berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan sorot tajam.
Jantung Mela berdetak liar, tangannya refleks mencengkeram sisi meja untuk menahan guncangan tubuhnya. "Apa yang kau cari di sini?" Suara ayahnya rendah, nyaris berbisik, tapi penuh tekanan. Mela berusaha menyusun kata-kata di kepalanya, tapi pikirannya terlalu kacau. Ia tak bisa lagi menutupi ketakutannya, tak bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat dagunya, mencoba menunjukkan keberanian yang sebenarnya tak ia rasakan. "Aku ingin tahu yang sebenarnya, Ayah," ucapnya dengan suara bergetar. "Tentang siapa aku? Tentang Wati dan Dharma." Pradipta menegang. Ada sesuatu di wajahnya, bukan keterkejutan, tapi lebih ke ketidaksenangan. Seolah ia sudah menduga bahwa Mela akan sampai pada titik ini. Ia melangkah mendekat, perlahan, hingga jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah. "Siapa yang memberitahumu?" tanyanya dengan nada terkontrol, tetapi ada kemarahan tersirat di dalamnya. Mela menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa menyebut nama Raka bisa membahayakan jurnalis itu. "Aku menemukannya sendiri," jawabnya tegas. "Aku menemukan dokumen adopsiku, lalu aku mencari tahu. Dan aku tahu bahwa aku bukan sekadar diadopsi, aku diambil dari mereka." Suaranya meninggi, kemarahan dan kepedihan bercampur menjadi satu. Ayahnya menghela napas panjang, lalu berbalik, seolah berpikir keras. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seumur hidup, ia akhirnya bicara. "Mela, dengarkan aku baik-baik," katanya, kali ini dengan nada lebih lembut, lebih penuh kendali. "Kami tidak menculikmu, kami menyelamatkanmu." Mela mengerutkan kening. "Menyelamatkanku? Dari apa?" Pradipta menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan, antara rasa bersalah dan keyakinan. "Wati dan Dharma bukanlah orang yang kau kira," ucapnya pelan. "Mereka bukan korban dalam cerita ini. Mereka adalah orang-orang yang berbahaya, yang hampir menghancurkan hidupmu sebelum kau bahkan sempat mengingat apapun." Mela tertegun. Kata-kata ayahnya mengguncang keyakinannya, tetapi bagian dalam dirinya berteriak menolak. Ia sudah melihat keadaan Wati dan Dharma sekarang. Mereka adalah orang tua miskin yang tersingkirkan, bukan monster seperti yang ayahnya gambarkan. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Pradipta melangkah lebih dekat, menatapnya dalam-dalam. "Percayalah padaku, Mela," bisiknya. "Kadang, tidak mengetahui kebenaran jauh lebih baik daripada hidup dalam mimpi buruk." Mela merasa tubuhnya melemah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai meragukan segalanya. Apakah ia memang korban yang diselamatkan? Ataukah ia hanya pion dalam permainan yang lebih besar? Ia tidak tahu jawaban yang sebenarnya, tetapi satu hal yang pasti, ia sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Mela duduk diam di kamarnya, menatap kosong keluar jendela. Kata-kata ayahnya terus terngiang di kepalanya. "Kadang, tidak mengetahui kebenaran jauh lebih baik daripada hidup dalam mimpi buruk." Tapi bagaimana jika mimpi buruk itu sudah menjadi kenyataan? Bagaimana jika yang selama ini ia anggap sebagai rumah hanyalah sangkar emas yang menahannya dari kehidupan yang seharusnya ia jalani? Tangannya gemetar saat meraih ponsel di atas meja. Ia membuka pesan terakhir dari Raka, lalu mengetik, "Aku perlu bertemu dengan mereka. Bisa kau bantu?" Setelah beberapa detik, balasan muncul. "Ini berbahaya, Mela. Kau yakin?" Mela menarik napas dalam. Ia sudah melewati titik di mana ia bisa mundur. "Ya, aku harus tahu sendiri." Beberapa jam kemudian, di tengah malam yang dingin, Mela duduk di kursi belakang mobil Raka. Mereka melaju menuju daerah kumuh di belakang pasar lama, tempat di mana Wati dan Dharma tinggal. Sepanjang perjalanan, hatinya berdebar kencang. Bagaimana jika ayahnya benar? Bagaimana jika ia memang diambil dari lingkungan yang berbahaya? Tapi bagaimana jika sebaliknya? Jika ayahnya berbohong, itu berarti selama ini ia hidup di balik kepalsuan yang sempurna. Mobil berhenti di depan sebuah gang sempit yang gelap. Bau anyir dan sampah menyeruak di udara, membuat Mela ingin menutup hidungnya. Tapi ia tidak bisa mundur sekarang.
Dengan langkah hati-hati, ia mengikuti Raka menyusuri gang itu, hingga akhirnya mereka tiba di depan sebuah rumah reyot dengan dinding kayu yang sudah rapuh dimakan usia. Raka mengetuk pintu dengan pelan. Beberapa saat kemudian, suara batuk terdengar dari dalam, diikuti suara langkah kaki yang terseret. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang wanita tua dengan wajah penuh garis usia. Matanya yang sayu menatap mereka dengan curiga, sebelum akhirnya ia melihat Mela. Seolah waktu berhenti, wanita itu terdiam, mulutnya sedikit terbuka, dan matanya mulai berkaca-kaca. Mela, suara wanita itu parau, nyaris tak percaya. Mela menahan napas. Meski ia tak memiliki ingatan tentang wanita ini, ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar. Seolah jiwanya mengenali sosok ini lebih dari yang bisa diingat kepalanya. Bibirnya bergetar saat ia akhirnya mengucapkan kata yang selama ini tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. Ibu. Saat itu juga, air mata yang sudah lama tertahan akhirnya jatuh di pipi wanita tua itu. Wati meraih tangan Mela dengan penuh kerinduan, menggenggamnya erat seakan takut kehilangan lagi. Mela merasa dadanya sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa telah menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Tapi di balik pertemuan yang mengharukan itu, ada sesuatu yang tidak mereka sadari. Dari kejauhan, sepasang mata mengawasi mereka dalam kegelapan, dan bahaya mulai mendekat tanpa mereka sadari. Mela masih terpaku di ambang pintu, tangannya digenggam erat oleh Wati. Hatinya bergejolak hebat. Ada kehangatan yang aneh dalam genggaman itu, sesuatu yang selama ini tidak pernah ia rasakan dalam pelukan ibunya di rumah mewah keluarga Adiprana. Matanya menelusuri wajah tua di depannya, garis-garis lelah, mata berkaca-kaca yang penuh rindu, dan bibir yang gemetar menahan tangis. "Masuklah, nak, tolong, masuk," suara Wati bergetar, nyaris tidak percaya bahwa anak yang ia rindukan selama 25 tahun kini berdiri di hadapannya. Mela melangkah masuk dengan hati berat. Rumah itu kecil dan lusuh, jauh dari kemewahan yang biasa ia tinggali. Bau lembab bercampur dengan aroma kayu tua memenuhi udara. Di sudut ruangan, seorang pria kurus dengan rambut memutih tengah duduk di kursi kayu reyot. Ia terbatuk pelan sebelum akhirnya menoleh. Mata pria itu melebar saat melihat Mela. Ini benar kau, Mela." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Mela menggigit bibirnya, menahan air mata yang menggenang di pelupuk mata. "Ayah." Ia hampir tak percaya bahwa pria ringkih ini adalah darah dagingnya. Tak ada kesan berbahaya dalam diri Dharma, tak ada tanda-tanda bahwa ia dan Wati adalah orang yang berbahaya, seperti yang dikatakan ayah angkatnya. Yang ia lihat hanya dua orang tua yang telah dihancurkan oleh sesuatu atau seseorang. Wati terseduh, menggenggam wajah Mela dengan tangannya yang kasar dan penuh luka. "Kami mencarimu, nak, kami tidak pernah berhenti mencarimu." Suaranya pecah, isakannya terdengar begitu menyakitkan. Mela merasakan dadanya sesak. Aku juga baru tahu tentang kalian." Suaranya bergetar. "Selama ini, aku pikir aku memang anak mereka," kata-katanya menggantung di udara. Ada rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Dharma menarik napas panjang, suaranya lemah namun penuh kepedihan. "Kau diambil dari kami, Mela. Mereka bilang kami menculikmu. Tapi itu tidak benar. Kami tidak pernah menculikmu. Kau anak kami, darah kami, tapi mereka mengambilmu dan membuat kami seperti sampah." Matanya berkaca-kaca, rahangnya mengeras menahan kemarahan yang selama ini ia pendam. Mela merasakan tubuhnya bergetar. Jika semua ini benar, maka keluarganya, keluarga Adiprana, bukanlah penyelamat seperti yang mereka klaim. Mereka adalah pencuri. Mereka telah menghancurkan dua kehidupan demi kepentingan mereka sendiri. Mela merasa perutnya mual. Dunia yang selama ini ia anggap nyata perlahan hancur di depan matanya. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Raka yang sejak tadi diam, langsung menegakkan tubuhnya. "Ada orang di luar," bisiknya waspada. Mela menegang.
Detik berikutnya, suara pintu diketuk dengan keras, diikuti suara pria asing yang berbicara dengan nada dingin. "Buka pintunya. Kami tahu ada seseorang di dalam yang seharusnya tidak berada di sana." Jantung Mela berdegup kencang. Ia tahu siapa yang ada di luar. Dan ia tahu, kebenaran yang baru saja ia temukan akan membawa bahaya yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ketukan keras di pintu semakin menggema, mengguncang keberanian Mela. Wati menggenggam tangannya erat, sementara Dharma berusaha bangkit meskipun tubuhnya lemah. Di sisi lain ruangan, Raka menatap ke arah jendela kecil dengan ekspresi tegang. "Kita harus keluar dari sini," bisiknya cepat. Mela menelan ludah. Ia baru saja menemukan orang tua kandungnya, dan kini seseorang berusaha merenggut mereka kembali. Dari luar, suara pria asing terdengar semakin mendesak. "Buka pintunya, atau kami akan mendobrak." Tanpa pikir panjang, Raka menarik tangan Mela dan membawanya ke belakang rumah. Wati dan Dharma mengikuti dengan langkah terburu-buru. Pintu belakang rumah itu hanyalah papan kayu lapuk yang mudah didorong hingga terbuka. Begitu udara malam menerpa wajah mereka, mereka segera bergegas masuk ke gang sempit di belakang rumah. Suara pintu depan didobrak dengan kasar, diiringi suara langkah kaki yang mendekat. "Mereka kabur ke belakang," teriak salah satu pria itu. Mela menahan napas, tubuhnya gemetar. "Ayo cepat." Raka menariknya lagi, dan mereka mulai berlari menembus lorong-lorong sempit yang berkelok-kelok. Nafas Mela memburu, dadanya terasa sesak oleh ketakutan. Di belakang mereka, suara langkah kaki semakin dekat. Setelah melewati beberapa gang kecil, mereka tiba di jalan yang lebih besar. Raka segera menghentikan sebuah kendaraan yang melintas. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu dan mendorong Mela masuk. "Masuk cepat," teriaknya. Begitu semua berada di dalam, kendaraan melaju menjauh dari gang tersebut. Mela menoleh ke belakang, melihat para pengejarnya yang mulai mengecil di kejauhan. Napasnya masih tersengal, tubuhnya masih gemetar. Ia menatap Wati dan Dharma yang juga tampak ketakutan. Ia tahu, sejak malam ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keluarga Adiprana tidak akan tinggal diam. Dan yang lebih menakutkan, ia belum tahu kebenaran sepenuhnya. Mela duduk tegak di dalam mobil yang melaju cepat, matanya menatap kosong keluar jendela. Ketegangan yang masih menggantung di udara tak kunjung hilang. Wati dan Dharma di sampingnya tampak lesu, kelelahan dan kecemasan tercermin jelas di wajah mereka. Raka yang duduk di kursi pengemudi sesekali melirik ke kaca spion, memastikan tidak ada yang mengejar mereka lagi. Namun, meski fisik mereka aman, Mela tahu ini baru permulaan dari perjalanan yang jauh lebih panjang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Mela akhirnya membuka mulut, suaranya datar, namun penuh rasa ingin tahu yang mendalam. Ia menatap Wati dan Dharma yang duduk di sampingnya, menunggu penjelasan yang sudah terlalu lama tertunda. Wati menundukkan kepalanya, tampak ragu sejenak. "Kami tak bisa memberi penjelasan yang mudah, Nak," jawabnya pelan. "Semua ini lebih rumit dari yang kau kira." Dharma menatap mereka berdua dengan tatapan lelah, namun ada kesedihan yang mendalam di matanya. "Kami tak pernah berniat meninggalkanmu. Kami tak pernah memilih untuk dipisahkan darimu." Suaranya serak, seperti ada beban yang sulit untuk diungkapkan. "Semua ini adalah akibat dari perbuatan orang lain." Mela merasakan sesuatu yang mendalam di dadanya. Kata-kata itu menggema, namun mereka hanya membangun lebih banyak pertanyaan tanpa jawaban. Siapa yang telah memisahkan mereka? Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya sehingga ia dibawa jauh dari mereka? Tidak ada satu orang pun yang bisa memberinya jawaban pasti. Namun satu hal yang jelas, kehidupan yang ia jalani kini hanyalah bagian dari cerita yang jauh lebih kelam. "Siapa yang melakukannya?" tanya Mela, kali ini suaranya penuh tekanan. "Siapa yang membuat kita terpisah selama ini?" Wati menarik napas panjang, tangannya gemetar saat ia meraih tangan Mela. "Pradipta Adiprana, ayah angkatmu. Dia yang mengambilmu dari kami." Mela terdiam.
Nama itu bergema di telinganya, seolah seperti ledakan yang mengguncang seluruh dunia yang telah ia kenal. Ayah angkatnya, yang selama ini ia percayai sebagai penyelamat, ternyata adalah sosok yang telah mencabut dirinya dari orang tuanya yang sebenarnya. Satu kebenaran menggelap, menggantikan segala yang ia percayai tentang hidupnya. Raka yang dari tadi diam, akhirnya berbicara dengan nada serius, kami harus mencari tahu lebih banyak. Ini tidak akan berhenti begitu saja. Pradipta Adiprana tak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Mela menggigit bibirnya, perasaan campur aduk, rasa marah, bingung, dan kecewa saling beradu dalam dirinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang bisa kita lakukan? Tanyanya, matanya kini penuh tekad. Raka menatapnya, wajahnya serius. Kita harus menggali lebih dalam. Mungkin kita bisa menemukan cara untuk melawan mereka. Kita akan mengungkap semuanya, Mela. Semua yang mereka sembunyikan selama ini. Mela menatap keluar jendela lagi, menyadari bahwa dirinya tidak hanya berjuang untuk menemukan jawaban atas masa lalunya, tetapi juga untuk membebaskan dirinya dari belenggu yang telah diciptakan oleh keluarganya yang baru. Mimpi buruk itu belum berakhir, sebaliknya, baru saja dimulai. Mobil melaju menuju kota yang semakin jauh dari bayangan rumah mewah keluarga Adiprana. Mela merasa jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ketika ia memikirkan kembali tentang pengungkapan yang baru saja terjadi, ada banyak hal yang tak bisa ia pahami. Pradipta Adiprana, ayah angkatnya, telah mencuri masa kecilnya, dan kini ia berhadapan dengan kenyataan pahit yang menghancurkan segalanya. Setibanya di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota, Raka segera memberi isyarat agar mereka berhati-hati. Mela menurunkan kaca mobil sedikit, menatap jalanan gelap yang sepi. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanyanya dengan suara parau. Semua yang mereka dengar tadi malam hanya mengarah pada satu tujuan, mereka harus menggali lebih dalam tentang masa lalu keluarga Adiprana, dan itu berarti menghadapi kebenaran yang lebih gelap dan lebih mengerikan lagi. Raka menoleh, matanya penuh tekad. Kita harus mencari bukti. Sesuatu yang bisa mengungkap peran Pradipta dalam semua ini. Hanya dengan itu kita bisa melawan mereka. Dharma yang duduk di kursi belakang, tampak termenung. Tapi hati-hati, Mela. Mereka sudah terlalu jauh. Kekuatan mereka jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Mereka punya segalanya, uang, koneksi, dan kekuasaan. Mela menatap ayah dan ibu kandungnya dengan penuh rasa cemas. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa dipadamkan. Sebuah rasa yang tumbuh sejak ia pertama kali tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Jika saya takut, mereka akan menang. Saya tidak akan membiarkan mereka menutup mulut kami. Suaranya tegas, meski ada keraguan yang mengintai di balik kata-katanya. Mereka menginap semalam, dan keesokan harinya, Raka membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Ia berhasil mendapatkan informasi bahwa ada dokumen yang disembunyikan oleh Pradipta di sebuah kantor lama yang sudah lama ditinggalkan. Mela tahu, ini adalah kesempatan mereka untuk menggali lebih dalam. Tetapi semakin ia berpikir, semakin ia merasakan beban berat di pundaknya. Jika mereka berhasil, ada kemungkinan besar mereka akan menjadi buruan. Namun jika mereka gagal, kebenaran akan tetap terkubur. Beberapa jam kemudian, mereka tiba di tempat yang dimaksud. Bangunan tua itu tampak terbengkalai, dengan pintu yang rusak dan jendela-jendela yang pecah. Keheningan yang mencekam mengelilingi mereka. Raka memimpin, namun setiap langkah mereka terasa penuh dengan risiko. Mela menatap Wati dan Dharma yang tampak semakin lelah, namun tetap berusaha tegar. Ini adalah jalan yang harus kita tempuh, bisik Raka, memastikan mereka semua siap. Kita masuk, temukan bukti, dan keluar secepat mungkin. Jangan ada yang lengah. Mela mengangguk pelan. Ia merasa dadanya sesak, tapi juga merasa ada api yang menyala dalam dirinya. Semua yang ia kenal, semua yang ia anggap benar, kini terancam runtuh. Tapi jika ia berhasil,
mereka akan mendapatkan jawabannya, jawaban yang selama ini dirindukan, dan lebih penting lagi, kesempatan untuk membebaskan diri dari cengkeraman kekuasaan yang telah mengekangnya. Kebenaran, meski menakutkan, harus diungkapkan. Mereka berdiri di depan pintu besar yang tertutup rapat, dan seolah-olah bangunan tua itu menunggu kedatangan mereka. Suasana semakin mencekam saat Mela merasakan detak jantungnya semakin keras. Tanpa kata, Raka memimpin mereka memasuki ruangan yang gelap dan berdebu. Suara langkah kaki mereka bergema di lorong panjang yang tampak tak terawat. Mela menatap ke sekeliling, merasakan aura kelam yang mengelilingi tempat ini, seolah menyimpan rahasia besar yang siap untuk terungkap. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, seolah tanah yang diinjak memanggil mereka untuk berhenti. Raka melangkah dengan hati-hati, matanya tak lepas dari setiap sudut ruangan. Mela berusaha menenangkan pikirannya, tetapi setiap detik terasa penuh dengan ketegangan. Ia bisa merasakan sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di ujung perjalanan ini. Akhirnya, mereka sampai di sebuah ruang penyimpanan kecil di bagian belakang gedung. Raka mengeluarkan alat pemotong dan mulai membuka pintu yang terkunci rapat. Suara logam yang berderak membuat Mela terkejut, tetapi ia segera menenangkan dirinya. Kita harus cepat, bisik Raka. Kalau terlalu lama, kita akan kepergok. Begitu pintu terbuka, mereka memasuki ruangan penuh dengan berkas-berkas tua dan tumpukan dokumen yang berserakan. Mela merasa tenggelam dalam kebingungannya sendiri. Di antara tumpukan itu, ada satu dokumen yang menonjol, sebuah amplop coklat yang tampak sangat tua dan terkunci rapat dengan segel merah. Raka segera meraihnya dan membukanya dengan hati-hati. Dokumen yang ada di dalamnya hampir membuat Mela terjatuh. Di atas kertas itu tercatat seluruh perjalanan hidupnya, mulai dari saat ia diambil dari keluarga kandungnya hingga dipindahkan ke rumah keluarga Adiprana. Namun, lebih mengejutkan lagi, ada sebuah catatan yang mengungkapkan peran besar Pradipta Adiprana dalam perencanaan penculikan dirinya. Semua itu terungkap jelas dalam dokumen yang berjudul Proyek Penempatan Anak. Kata-kata itu mencengkeram hatinya, menyesakkan, dan membuatnya merasakan kegilaan yang luar biasa. Dharma yang berdiri di belakang Mela menatap dokumen itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Itu bukan hanya penculikan. Itu adalah perencanaan jangka panjang, gumamnya dengan nada penuh kebingungan. Pradipta tidak hanya mengambilmu, dia juga merencanakan masa depanmu, mengendalikan hidupmu, seolah-olah kamu adalah miliknya. Raka menatap dokumen itu dengan serius. Ini adalah bukti yang kita butuhkan. Tapi kita belum selesai. Masih ada lebih banyak lagi yang harus ditemukan. Suaranya penuh ketegasan, namun ada ketakutan tersirat di balik kata-katanya. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, suara langkah kaki terdengar mendekat dari lorong. Mela merasakan darahnya berdesir. Mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi. Cepat, keluar, teriak Raka, menarik tangan Mela. Mereka berlari menuju pintu keluar, namun langkah mereka terhenti saat pintu utama terbuka lebar dan sosok yang tak asing muncul di depan mereka. Pradipta Adiprana, wajahnya dingin dan tajam, berdiri di ambang pintu. Mela merasakan semua harapan yang mereka miliki mulai pudar. Wajah pria itu penuh dengan kekuasaan, seolah tak ada yang bisa menghalangi niatnya. Dan untuk pertama kalinya, Mela merasakan ketakutan yang luar biasa, bukan hanya karena kebenaran yang baru saja ia temukan, tetapi karena dia tahu tak ada lagi jalan mundur. Pradipta Adiprana berdiri tegak, matanya menatap tajam ke arah Mela, seolah mengukur setiap detak jantungnya. Suasana di ruang itu begitu berat, bagaikan ada sesuatu yang terjepit antara mereka, sesuatu yang tak bisa lagi ditahan. Mela merasa dadanya sesak, pikirannya berputar-putar mencoba mencari jalan keluar, tetapi semua itu terasa sia-sia. Ia tahu, Pradipta tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Begitu mudahkah kau menemukannya, Mela? Suara Pradipta terdengar tenang, namun penuh ancaman.
Aku sudah mengharapkan hari seperti ini datang. Tapi kau tahu, ini bukan sekadar soal penculikan atau masa lalu. Ini soal masa depan. Mela menatapnya dengan mata penuh kebencian. Masa depanmu, atau masa depanku? Tanyanya, suara penuh emosi yang terpendam selama bertahun-tahun. Aku hanya ingin tahu siapa aku, dan kenapa kau mengambil aku dari orang tuaku. Kenapa kau merampas kehidupan mereka? Kenapa semuanya terencana seperti ini? Pradipta tersenyum tipis, lalu berjalan mendekat. Kau selalu ingin tahu, Mela. Tapi tidak semuanya bisa kau terima begitu saja. Ada alasan mengapa aku melakukannya. Semua ini demi kebaikanmu, demi masa depan yang lebih baik. Wati dan Dharma berdiri di belakang Mela, meski tubuh mereka tampak lelah. Namun mereka tetap mencoba berdiri tegak, memberikan kekuatan bagi Mela. Mela merasakan betapa besar dukungan mereka, dan itu memberinya sedikit kekuatan untuk tetap berdiri. Aku tidak membutuhkan masa depan versi kamu, ujar Mela, suaranya tegas. Aku hanya ingin kembali ke tempat yang seharusnya aku berada. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Pradipta berhenti beberapa langkah darinya. Matanya tajam, memandang. Kau tidak tahu apa yang kau katakan, Mela. Dunia ini tidak semudah yang kau bayangkan. Aku sudah merancang semuanya dengan hati-hati, dan itu untuk kebaikanmu. Kalau saja kau mengerti, kau akan melihat bahwa aku telah melakukan yang terbaik untukmu. Namun, kata-kata Pradipta seperti angin yang berlalu. Mela tidak peduli lagi dengan alasan-alasan itu. Semua yang ia dengar hanyalah kebohongan yang telah ditanamkan selama ini. Aku tidak ingin menjadi bagian dari rencanamu, Pradipta. Aku ingin bebas, teriaknya. Suaranya pecah penuh dengan kemarahan yang menumpuk. Pradipta tidak segera menjawab. Ia hanya berdiri diam, seolah merenungkan kata-kata Mela. Lalu, dengan nada yang jauh lebih dingin, ia berkata, "Kau tidak mengerti, Mela. Dunia ini bukan hanya tentang memilih. Aku sudah menyiapkan segalanya untukmu. Aku akan memastikan bahwa kau tetap menjadi bagian dari rencanaku, kau tidak bisa lari darinya." Mela merasakan kegelisahan yang semakin menyelimutinya. Wati dan Dharma tampak semakin cemas, tetapi Raka, yang berdiri di belakang mereka, akhirnya bergerak maju dengan wajah penuh tekad. "Kau tidak bisa terus mengendalikan hidup kami, Pradipta," katanya dengan lantang. "Kebenaran akan keluar, dan kau tidak bisa menyembunyikannya lagi." Saat itu, udara terasa semakin panas, seolah-olah dunia mereka berada di tepi kehancuran. Mela tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan Pradipta menang. Ia sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayang kebohongan, dan saat ini adalah saatnya untuk menghadapi kebenaran, meskipun itu berarti berhadapan langsung dengan musuh yang selama ini ia percayai sebagai keluarganya.